watak ini menurut surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, jadi Allah sudah berfirman pada kita semua ini bahwa setiap orang itu ya sesuai pembawaannya masing-masing. Nah, pembawaan itulah salah satunya adalah watak. Ya, dan watak itu genetik. Setiap anak itu ada wataknya dan dia genetik. Ya, bisa ada turunan dari ayahnya dan turunan dari ibunya. Ya. Jadi kurang lebih watak itu di mana Bu Aisyah? Watak itu kurang lebih ada di sini, di lobus parietalis, di tengah-tengah ini, kanan kiri. Ya. Watak bisa dihilangkan? Nggak bisa, dia tetap ada. Tapi yang bisa adalah dia dibentuk watak ini. Bagaimana cara membentuknya? Yaitu kita berikan arahan-arahan dan nanti arahan-arahan, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran itu masuk di otak yang merah ini. Gitu. Ya. Perlahan-lahan kita ajarkan anak-anak. Nah, untuk mengajarkan anak-anak apa yang nanti bisa kita masukkan ke sini, tentu kita ada baiknya lihat dulu dia punya watak yang ada di lobus parietalis ini. Ya. Baik, dan kemudian dari surat Asy-Syam ayat 8 sampai 9 ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi kata para ahli setelah diteliti tentang otak manusia, kok Tuhan membuat satu jenis watak di dalam otak setiap manusia, tapi kok ada kekuatan dan kelemahannya ya gitu. Kata para ilmuwan ini karena mereka kan belum pernah lihat Asy-Syam ayat 8-9. Dan ternyata betul apa yang Allah firmankan di ayat 8 dan 9, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Ya, jadi kelemahan dan kekuatannya. Kemudian diingatkan lagi, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi beruntunglah orang-orang yang mengangkat kekuatannya, ya, mengurangi kelemahannya. Ya. Baik, Bu Aisyah, watak itu bisa tahu nggak? Apa bisa kita kenali? Bisa. Kenapa? Karena program watak yang di otak dia akan jalan di sistem saraf, nanti bisa ya. Membentuk ciri di wajah, gestur tubuh, perilaku dan cara berpikir, ya, karena dia ada di otak. Jadi pas nanti membawa pesan ini, nah makanya muka, sudut mata, sudut bibir, cara dia berdiri, cara dia bergerak itu ya terwarnai oleh watak yang ada di otak masing-masing. Jadi ananda kita bisa deteksi ananda kita nih wataknya apa ya. Ya. Baik, nah, watak terbagi 3 besar. Jadi kita belajar saja dulu yang 3 besarnya ini ya. Ya. Ada watak introvert, ekstrovert, dan ada yang separuh-separuh. Namanya ambivert. Nah ini sekarang kita cek dulu wataknya para bunda ya, para ayah dan bunda ya. Yang mana? Ya. Gimana caranya Bu Aisyah? Nah, kita lihat aja ciri-cirinya ini ya. Introvert, ya orang introvert itu dia punya ciri lebih memilih ada di tempat sepi, ya, lebih memilih ada di rumah, lebih memilih ada di kamarnya. Ya. Kalau ayah bunda ada yang memang wataknya introvert, ya ini berarti senang di tempat yang sepi. Ya. Kalau ekstrovert ini lebih semangat ketemu orang baru. Ya. Siapa ayah bunda atau ibu guru yang kalau ketemu orang baru tuh lebih semangat ya, dan kepengennya sih ketemu setiap hari. Ya, nah itu bisa jadi kita ini yang ekstrovert. Ya. Tentu lagi kondisi pandemi seperti inilah orang-orang yang ekstrovert yang mudah gelisah nih, kelamaan di rumah dia udah mulai nggak enak ini perasaannya, ini udah mulai aduh kok di rumah terus ya, sudah mulai bosan ini. Begitu juga anak-anak ya, ada anak yang introvert, ada anak yang ekstrovert. Yang introvert tentu lebih senang pembelajaran jarak jauh di rumah kayak gini. Yang ekstrovert yang sudah mulai ya aduh nggak ketemu temen nggak enak ini walaupun dia masih kecil-kecil ya. Ada lagi ambivert tuh gimana? Ambivert tergantung sikon.
Kadang senang di tempat sepi, kadang senang ketemu orang baru gitu. Ya, barangkali ayah bunda ada juga yang ambivert, separuh introvert dan separuh ekstrovert. Ya. Kemudian apa lagi? Introvert. Introvert ini lebih produktif di tempat tertutup. Ya. Kalau ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka. Ya. Kalau ambivert bisa keduanya. Di tempat tertutup produktif, di tempat terbuka produktif juga. Anak-anak kita juga mulai dari kecil itu kita bisa lihat dia introvert atau ekstrovert atau ambivert. Ada anak yang sedikit-sedikit maunya di rumah aja dan dia rupanya kalau di rumah aja malah dia lebih produktif. Oh berarti itu introvert. Ya. Ada anak harus memang keluar, dia kalau di luar dia produktif. Ah, itulah ekstrovert. Inilah anak-anak ekstrovert yang kalau di rumah terus nggak sempat keluar atau belajarnya di rumah terus, nah itu dia kurang produktif itu. Makanya dia udah gelisah, udah kepengen cepet-cepet masuk sekolah gitu ya, walaupun masih TK ya. Baik, kalau yang kedua ambivert ya bisa keduanya, kadang produktif di tempat tertutup, kadang juga produktif di tempat terbuka. Ya. Baik, kemudian apalagi ciri-cirinya? Introvert, ekstrovert dan ambivert. Introvert, terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi kalau kita yang introvert, supaya kita mau istirahat atau mau memulihkan energi itu harus sendirian. Dan ya, kalau ekstrovert bagaimana? Ekstrovert itu terpulihkan energi beramai-ramai. Oh, ya? Mana? Terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Nah ini kalau ayah bunda yang ekstrovert, ya itu insya Allah kalau rame-rame energinya langsung muncul lagi. Anak-anak ekstrovert juga begitu. Itulah anak-anak ekstrovert dia gelisah tuh, belajar sendiri, nggak ada teman, karena nggak bisa rame-rame ya. Kalau ambivert ya tergantung situasi kondisi. Ya, bisa sendiri, bisa rame-rame. Ya. Kemudian introvert, lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ini introvert. Baik diri kita maupun anak kita yang lebih suka belajar sendiri dan bekerja sendiri itu introvert. Ya. Ekstrovert tentu kebalikannya, lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Ya, ini orang ekstrovert itu. Ya. Kalau ambivert ya bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ya. Kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara, itu introvert. Ya, anak-anak kalau ada anak yang banyak diemnya, ya itu berarti mungkin introvert ya, karena dia sebenarnya bukan diam saja, itu otaknya lagi bicara itu, dia lagi berpikir. Ya. Kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, ya apa yang baru dipikirkan langsung diomongkan, apa pikirkan langsung diomongkan. Nah itu ekstrovert itu, ya dia ceplos-ceplos istilahnya ya, outspoken ya. Kalau ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa juga lebih banyak bicara. Ya, ini sekali lagi tergantung situasi kondisi nih ambivert ini. Ya. Introvert apa? Cenderung lebih pendiam, itu introvert. Ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos. Ambivert akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu. Ya. Nah ini pembagian 3 besar watak. Ya, ayah bunda yang mana ini? Yang introvert kan? Ekstrovert atau ambivert? Ya, kalau kita sudah tahu diri kita yang mana jenisnya, nah kita juga harus tahu yang mana jenis wataknya anak-anak. Kalau punya anak lebih dari 1, itu anak pertama beda, anak kedua beda, anak ketiga beda. Ya, jadi kita harus lihat nih. Kalau anak ekstrovert, dikit-dikit dia bilang, bunda aku bosen, aku mau sekolah aja. Nah, itu anak ekstrovert itu. Kalau introvert malah seneng. Pas ada pengumuman Januari sudah masuk sekolah, oh anak introvert langsung panik. Aduh, kenapa sih sekolah di rumah aja kayak gini? Kenapa sih? Kan ini enak online kayak gini. Gitu kalau anak introvert. Kalau ambivert ya boleh, sekolah boleh, di rumah juga boleh. Itu ambivert.